Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daru Dewa Sakti dan teman saya Muhammad Zainal Maskur. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kompetensi insinyur profesional dalam bidang produksi dan pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa saja yang ingin kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, tentang kompetensi. Yang kedua, insinyur profesional. Ketiga, etika dan kode etik. Keempat, rincian bakuan kompetensi. Dan yang terakhir, kompetensi insinyur profesional dalam bidang produksi dan pemasaran. Kompetensi. Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Insinyur profesional. Insinyur adalah profesi yang memainkan peran penting dalam proses pembangunan, khususnya dalam membangun teknologi industri dan informasi. Sedangkan profesionalisme adalah suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut. Adapun ciri-ciri profesionalisme sebagai berikut. 1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. 2. Punya ilmu dan pengalaman, serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. 3. Punya sikap berorientasi ke depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. 4. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Etika dan kode etik. Etika profesi menurut Kaisar dalam Suharwardi Lubis 194 halaman 6-7 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Tujuan kode etik sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi dari kode etik profesi adalah 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan dalam keanggotaan profesi.
Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Rincian bakuan kompetensi. Bakuan kompetensi dirincikan atas unit-unit kompetensi yang terkelompok dalam unit kompetensi wajib dan unit kompetensi pilihan. Masing-masing unit kompetensi terdiri dari elemen kompetensi, sedangkan tiap elemen kompetensi terdiri dari uraian kegiatan. Unit kompetensi wajib ada 4. 1. Kode etik insinyur Indonesia dan etika profesi keinsinyuran. 2. Keterampilan pekerjaan keinsinyuran profesional. 3. Perencanaan dan perancangan keinsinyuran. 4. Pengelolaan pekerjaan keinsinyuran dan kemampuan komunikasi. Unit kompetensi pilihan ada 11. 1. Kode etik insinyur Indonesia dan etika profesi keinsinyuran. 2. Keterampilan dalam pekerjaan keinsinyuran. 3. Perencanaan dan perancangan keinsinyuran. Yang keempat, pengelolaan pekerjaan keinsinyuran dan kemampuan komunikasi. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian, pengembangan dan komersialisasi. 7. Konsultasi, rekayasa dan atau konstruksi atau instalasi. 8. Produksi atau manufaktur. 9. Bahan material dan komponen. 10. Manajemen usaha dan pemasaran teknik. 11. Manajemen pembangunan dan pemeliharaan aset. Kompetensi insinyur profesional dalam bidang produksi dan pemasaran. Mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai kompetensi, profesi, sikap profesional, dan profesionalisme, maka nampak jelas kalau ruang lingkup aktivitas rekayasa keinsinyuran yang dilakukan oleh profesi insinyur per definisi bisa disejajarkan dengan kegiatan keprofesionalan yang lain. Profesionalisme keinsinyuran akan ditunjukkan melalui penerapan keahlian khusus seperti yang telah direncanakan dalam kurikulum pendidikan ilmu keteknikan yang dipotong kuat oleh ilmu matematika, fisika, kimia, dan pengetahuan dasar keteknikan. Untuk melakukan perencanaan konstruksi, operasi maupun perawatan produk, proses maupun sistem kerja tertentu secara efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien guna memberikan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, seorang insinyur profesional sekurang-kurangnya harus memiliki 2 unit kompetensi pilihan, yaitu bakuan kompetensi insinyur profesional produksi atau manufaktur dan pemasaran. Kompetensi yang wajib dan perlu dimiliki seorang insinyur dalam bidang produksi atau manufaktur ada 5. 1. Merencanakan proses manufaktur atau produksi. 2. Menjaga dan mengawasi program penjaminan mutu. 3. Melaksanakan tugas pengoperasian, pengendalian, dan optimasi proses. 4. Melaksanakan tugas pengelolaan persediaan. Yang kelima, pengukuran kinerja produksi. Kompetensi yang wajib dan perlu dimiliki seorang insinyur dalam bidang manajemen usaha dan pemasaran teknik. 1. Mengelola sumber daya keinsinyuran. 2. Mengelola sumber daya manusia. 3. Melaksanakan pengelolaan kewirausahaan, keuangan, dan hukum atau kontraktual. Yang keempat, mengelola keterangan produk untuk barang atau jasa keinsinyuran. Yang kelima, memahami dan menerapkan kaidah-kaidah pemasaran barang atau jasa keinsinyuran. Keenam, memahami dan menerapkan kaidah-kaidah pelayanan purna jual. Yang ketujuh, menyiapkan dan mengembangkan kebijakan umum keinsinyuran untuk mendorong sektor pembangunan. Yang kedelapan, menyiapkan dan mengembangkan kebijakan keinsinyuran teknis. Sekian dan terima kasih.